Halo, kembali lagi dengan channel Bimbingan Konseling. Kali ini saya akan berbagi materi PowerPoint cara mengatasi kenakalan remaja untuk pertemuan yang pertama. Untuk cara mengatasi kenakalan remaja, saya membuat 4 kali pertemuan. Jadi ini pertemuan pertama. Jadi anak diberikan tontonan kira-kira video kenakalan yang akibatnya berbahaya. Jadi biar mereka tahu bahwa ketika mau membuat kenakalan, pikirkan dulu kira-kira akibatnya seperti apa, dan kira-kira kalau diri kita diperlakukan seperti itu kira-kira akan marah atau tidak. Itu yang menjadi refleksi ketika anak-anak setelah menonton video yang kenakalan yang dibuat oleh orang tertentu yang ada di YouTube. Definisi kenakalan adalah kegiatan atau perbuatan yang melanggar norma, ketentuan, dan peraturan hukum. Nah, ini kalau sudah melanggar, apa akibat dari perbuatan iseng? Nah, bisa aja mencelakai orang, harus mengganti kerugian, dituntut ke pengadilan kalau orang ini marah ketika diisengi oleh kita atau orang lain. Ini yang harus dipikirkan dulu kira-kira apa yang akan terjadi jika kita iseng kepada orang lain. Nah, jenis kenakalan remaja: tawuran, balapan liar, menggunakan narkoba, membolos sekolah, peredaran pornografi, mengganggu ketertiban, bullying, perundungan, membentuk kelompok atau geng, bullying, perundungan, iseng yang mengakibatkan cedera. Nah, ini jenis-jenis kenakalan. Lalu jenis kenakalan yang bisa dibagi menjadi 3 adalah kenakalan biasa, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, atau kenakalan khusus. Nah, kalau kenakalan biasa ini seperti berkelahi, keluyuran, bolos, ini pergi dari rumah tanpa pamit, ini adalah bentuk kenakalan biasa. Tapi kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, mengendarai motor tanpa SIM, ini akan ada sanksinya, yaitu sanksi tata tertib lalu lintas yang akan dikenakan oleh pelanggarnya. Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan obat, seks bebas, pencurian, ini sudah masuk ranah KUHP, Kitab Hukum Undang-Undang Pidana, jadi bisa dikenakan hukuman penjara. Nah, ini ada 3 jenis kenakalan, diberikan pencerahan pada anak-anak. Berikutnya, kenakalan remaja juga dibagi menjadi 3, yaitu kenakalan dilakukan oleh anak di bawah umur, ya. Tentunya sanksinya penjara, juga peradilan anak, ya, yang bisa dihukum ke penjara anak-anak. Bukan berarti bahwa kalau anak pelajar di bawah 17 tahun itu tidak bisa dihukum atau dipenjara, karena ada juga di Tangerang itu penjara khusus anak-anak di bawah umur 17 tahun. Lalu perilaku kriminal, kejahatan yang ditangani oleh peradilan pidana, ya, ini yang salah satunya terkena dengan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana. Lalu pelanggaran status, pelanggaran yang termasuk pelanggaran ringan, contoh bolos sekolah, mungkin ini berkaitan dengan tata tertib sekolah. Nah, akibat anak melanggar hukum, ini salah satunya masuk penjara anak-anak. Ini adalah penjara anak-anak khusus pria yang di bawah 17 tahun dari SD kelas 4 sampai SMA, ya. Kebetulan Tangerang ada di alamat ini. Kami biasanya kalau anak-anak kelas 8 itu kami ajak ke sana berkunjung supaya belajar bertanggung jawab jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jadi ketika mau berbuat jahat atau berbuat melanggar hukum, berarti sanksinya bisa masuk seperti yang dihadapi anak-anak di penjara. Dengan cara seperti ini mungkin mereka berpikir dulu, belajar dari anak-anak yang sudah terlanjur, tidak pikir dulu saat melakukan tindakan sehingga harus masuk penjara. Jadi anak-anak yang laki atau perempuan kita ajak saja ke
penjara anak-anak pria ya. Ini kebetulan berdekatan dengan sekolah kami, jadi kami bisa berkunjung dengan jalan kaki. Lalu penyebab kenakalan bisa faktor internal ya, atau mungkin juga faktor eksternal, orang tua bercerai, berselisih paham, sehingga memicu perilaku negatif pada remaja. Nah, refleksinya adalah, haruskah dalam kehidupan remaja seseorang harus nakal? Nah, itu kita pancing pertanyaan ini kepada para siswa. Jadi kalau harus nakal, pikirkan dulu akibatnya. Kalau memang, oh harus Pak, namanya nakal itu anak remaja mah biasa tapi harus ada ukurannya. Jadi ini perlu direfleksikan bersama-sama kepada para siswa. Lalu aksinya, apa yang harus dipikirkan? Jika kamu ingin iseng kepada temanmu atau orang lain, pikirkan dulu akibatnya. Jika kamu diperlakukan sama seperti itu, apakah kamu mau? Kalau tidak mau, jangan melakukan hal yang merugikan orang lain. Inilah pertemuan pertama yang kita akan berikan pada siswa berkaitan dengan cara mengatasi kenakalan remaja. Kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua, nah kita ulang lagi untuk mengingatkan kembali bahwa kenakalan remaja adalah kegiatan yang melanggar norma atau peraturan hukum. Itu yang biasa dilakukan oleh anak-anak remaja, karena namanya kenakalan remaja dilakukan oleh remaja, masih sekolah maupun yang tidak sekolah. Yang penting umurnya dia masih di bawah 17 tahun. Apakah anak yang nakal selalu berujung di penjara? Tergantung kenakalannya. Jika kenakalannya bisa berakibat fatal, orang yang dinakali dia menuntut, atau mungkin orang yang dinakali itu divideokan lalu videonya viral, tentunya akan berujung di penjara. Ini yang harus dipikirkan. Penyebab bullying dari sisi korban juga perlu ditampilkan, karena biasanya berkaitan dengan fisik, ras, orientasi seksual, dia kelihatan terlihat lemah, tidak mudah bergaul. Nih orang-orang yang mudah dibully modelnya seperti ini. Lalu mungkin juga dari sisi pelaku, memiliki masalah pribadi, pernah menjadi korban bullying, dia balik melakukan bullying. Nah, iri pada korban, kurang pemahaman, mencari perhatian, atau kesulitan mengendalikan emosi. Berasal dari keluarga yang kasar perilakunya, sehingga dia berperilaku sama seperti yang keluarganya ajarkan. Menguntungkan dapat uang karena memeras bullying, yaitu ketika dia meminta uang berulang kali dikasih, jadi menguntungkan untuk mendapatkan uang. Nah, kurangnya empati. Nah, ini nanti akan ada tesnya empati. Jadi orang yang kurang empati biasanya tidak ada kasihan, tidak ada rasa kasihan untuk melihat orang yang dibully atau membuli orang lain, sehingga merasa bahwa hal seperti itu hal yang biasa-biasa saja. Nanti kita akan lihat kira-kira tesnya untuk melihat bahwa siswa itu punya empati atau tidak. Kita buat tesnya. Nah, inilah tes singkat simpatinya. Saya sudah buat linknya biar anak-anak juga nanti akan bisa melihat ya, kira-kira hasilnya seperti apa. Anak bisa tahu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya makin tinggi, berarti tes sikap simpatinya bagus. Nah, bisa berubah atau tidak sikap empati kita? Tentunya bisa berubah kalau kita belajar berempati, lihat orang kasihan, sering membantu orang yang kesusahan. Itu sikap empati kita asah. Kalau tidak, kita masa bodoh, tidak peduli, sikap empati kita adalah tumpul, tidak punya rasa kasihan terhadap orang lain. Lalu bagaimana kesimpulan bullying? Nah, kesimpulan bullying adalah perilaku itu dilakukan secara intimidasi, dapat dilakukan berulang-ulang, melukai individu baik emosi maupun fisik. Kadang-kadang tidak mesti fisik diperlakukan, tapi rasa ketakutan emosional pada korban yang menjadi pihak yang dibully. Nah, ini diberikan video yang orang yang membuli kena batunya ya.
saya tidak tontonkan di sini karena nanti kena di pelanggaran hak cipta. Nah, bagaimana jenis bullying? Salah satunya bisa menendang, memukul, mendorong, mencubit, menyandung, merusak properti. Lalu bullying verbal, memanggil nama orang tua, menghina, mengejek, ucapan rasis. Nah, bullying sosial, menyebarkan gosip, mengucilkan teman, gestur tubuh menghina, mengancam dengan tubuh, tangan, semua gerakan-gerakan itu bisa juga sebagai bullying sosial. Meremehkan. Bullying cyber, mengirim pesan, gambar, video yang menyakitkan, mengucilkan teman-teman online, menyebarkan gosip di dunia maya, menggunakan akun milik orang lain, ini juga termasuk bullying cyber. Nah, kita ajak anak untuk mengulangi jenis-jenis bullying yang ada. Jadi supaya meresap ke dalam otak mereka bahwa bullying itu ada beberapa jenis bullying ya. Kita singkat saja, secara fisik, verbal, secara sosial, secara cyber. Vis versus cyber ya. Coba peragakan menggunakan bahasa tubuh. Ya, secara fisik, pegang fisik kamu. Secara verbal, pegang mulut kamu. Secara sosial, tangannya direntangkan dua-duanya. Secara cyber, rentangkan tangannya di udara. Nah, itu supaya mereka mengingat-ingat bagaimana jenis-jenis bullying yang ada dengan cara memperagakan menggunakan bahasa tubuh. Nah, refleksinya, satu penyebab bullying dari sisi korban maupun pelaku. Lalu aksinya, apa yang harus kamu lakukan jika hasil nilai empati kecil? Nah, pancinglah anak-anak untuk menjawab. Berarti jika kecil harus berlatih untuk berempati pada orang lain, belajar kasihan pada orang lain, kasihan membantu orang lain. Jadi itu perlu dilatih. Jika ada sesuatu tindakan yang di depan mata perlu orang lain dibantu, jadi hati kecil kita harus terasah untuk bisa membantu orang siapapun yang ada di depan mata kita. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.